Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok HPI 10 kelas E akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudul The Use of Force Under Islamic Law. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu ada Anissa Lutfi Amalia dengan NIM 048, kemudian saya sendiri Andini Hayu Agus Putri dengan NIM 071, dan yang terakhir ada Muhammad Sultan Arik Mutofar dengan NIM 353. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai jus et bellum. Ketika kita membahas mengenai the use of force under Islamic law, tentunya kita tidak akan asing dengan istilah jus et bellum atau yang diartikan dengan jihad. Hukum Islam memperbolehkan umatnya untuk menggunakan kekuatan sebagai bentuk untuk perlindungan diri sendiri dan membela kaum yang tertindas yang tidak memiliki kekuatan untuk membela dirinya. Salah satu penggunaan kekuatan yang diatur dalam hukum Islam adalah jihad atau jus et bellum. Nah, jihad ini sendiri terbagi ke dalam 2 teori, yaitu yang pertama adalah jihad defensif dan yang kedua adalah jihad ofensif. Hukum Islam menyatakan bahwasannya jihad hanya boleh dilakukan apabila kepala negara muslim seperti penguasa atau khalifah telah mengeluarkan pernyataan untuk melakukan jihad. Namun ternyata dalam pelaksanaannya, jihad lebih banyak dilakukan oleh aktor-aktor non-negara seperti kelompok Al-Qaeda. Hal ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan, bagaimana pelaksanaan jihad yang sebenarnya? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya jihad memiliki 2 teori, yaitu yang pertama adalah teori jihad defensif atau teori pertahanan, dan yang kedua adalah teori jihad ofensif atau teori serangan. Nah, membahas mengenai teori jihad defensif, ayat-ayat di dalam Al-Quran banyak menerangkan bahwa jihad diperbolehkan dilakukan oleh umat muslim dengan beberapa kategori. Misalkan di dalam surat ke-22 ayat 39 menyebutkan bahwa penggunaan kekuatan diperbolehkan apabila digunakan untuk membela diri bagi mereka yang mendapatkan penganiayaan. Ini mengandung arti bahwa umat Islam hanya boleh menggunakan kekuatan apabila mereka diserang, namun tidak diperbolehkan untuk melakukan agresi. Kemudian di dalam ayat lainnya, seperti pada surat ke-49 ayat 9 disebutkan bahwa penggunaan kekuatan hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertentu. Contohnya, apabila terdapat 2 kelompok orang beriman saling berperang, maka kita diminta untuk mencari rekonsiliasi di antara 2 pihak yang berperang sampai keduanya kembali ke jalan Allah. Nah, selain kedua ayat ini, masih terdapat beberapa ayat lainnya yang mendukung pernyataan bahwa jihad boleh dilakukan, akan tetapi penggunaannya disesuaikan dengan apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Dari penjelasan ini, penggunaan kekuatan melalui jihad defensif hanya boleh dilakukan apabila umat Islam tidak mampu membela diri, kemudian untuk mencegah kekerasan kemanusiaan, dan bahkan untuk melawan kelompok pemberontakan. Nah, kemudian pada teori yang kedua adalah teori jihad ofensif atau teori serangan. Teori ini didasarkan atas 2 argumen utama, yaitu perkembangan aturan mengenai kekuatan Islam dan Universitas Agama Islam. Pada teori ini, jihad bukan lagi dilakukan untuk membela diri, akan tetapi sebagai bentuk untuk memastikan keberlanjutan umat Islam. Hal ini mengandung arti bahwa jihad dilakukan untuk menjaga keberlangsungan umat Islam dari segala bentuk serangan. Selain untuk membela diri sendiri dan menjaga keberlangsungan umat Islam, jihad juga dilakukan untuk melawan kaum musyrik dan ahli kitab seperti yang dijelaskan di dalam surat ke-9 ayat 5 dan juga surat ke-9 ayat 29. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian jihad di dalam ayat suci Al-Quran. Yang pertama adalah penjelasan jihad menurut surat ke-9 ayat 5 dan juga surat ke-9 ayat 29. Ayat ke-9 pada dasarnya membahas mengenai kategori kelompok-kelompok yang boleh diserang. Kelompok tersebut seperti kaum musyrik, ahli kitab, dan bahkan kaum munafik. Ketiga kategori ini saling berkaitan satu sama lainnya. Sedangkan pada surat ke-9 ayat 29 lebih banyak membahas mengenai ahli kitab yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ahli kitab yang dimaksud di dalam ayat ini
adalah Bizantium atau Romawi yang berniat menyerang Arab Saudi. Masih saling berkaitan, surat ke-9 ayat 5 ditujukan untuk memerangi kaum musyrik atau kaum Quraisy yang melanggar perjanjian dengan kaum muslimin. Nah, ketika kita membahas mengenai jihad, tentunya kita tidak akan asing dengan kata atau istilah bunuh mereka. Nah, frasa ini sebenarnya tidak asing karena sudah banyak ditemukan di dalam ayat-ayat Al-Quran jauh sebelum surat ke-9 ayat 5 dan surat ke-9 ayat 29 turun. Istilah atau frasa mengenai bunuh mereka ini sudah ditemukan lebih dahulu pada surat kedua ayat 191, surat keempat ayat 89, dan juga surat keempat ayat 91. Sebagai contohnya adalah surat kedua ayat 191 yang menyatakan bahwa bunuh mereka dimanapun Anda menemukannya, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Karena fitnah atau menciptakan kekacauan lebih parah daripada membunuh. Ayat ini mengandung arti bahwa kita diminta untuk membunuh atau mengusir non-muslim yang telah mengusir umat muslim. Nah, meskipun istilah bunuh mereka banyak ditemukan di dalam Al-Quran, hal ini tidak serta-merta mengandung arti bahwa Al-Quran mengajak kita melakukan kejahatan genosida. Karena hal tersebut sangat ditentang keras oleh Al-Quran. Nah, ketika membahas mengenai jihad, kita tentu tidak akan asing dengan tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga Khalifah Abu Bakar. Rasulullah membuat perjanjian dengan Gubernur Ailah untuk membayar jizyah. Jizyah ini adalah pajak yang dipungut dari orang-orang kafir yang dewasa dan mampu. Perjanjian ini diterima dengan baik oleh penduduk Jarba dan Adruh di Tabuk. Peristiwa ini menunjukkan bahwa untuk memerangi orang-orang musyrik tidak selalu dengan melakukan jihad ofensif, tetapi juga bisa dengan jihad defensif. Selain itu, Khalifah Abu Bakar juga melakukan hal yang sama, yaitu melakukan jihad dalam rangka melanjutkan dakwah Rasulullah dan melindungi agama Islam. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu ada batasan penggunaan kekuatan. Dengan dimulainya pertempuran nyata atau konflik bersenjata atau qital. Hukum Islam sebagai sumber utama memberlakukan batasan sarana dan metode yang digunakan. Adapun hukumnya terbagi menjadi 4 prinsip dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan militer. Dalam kebutuhan militer ini, Al-Quran mengizinkan bahwa tingkat kekuatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan militer. Kemudian setelah tujuan militer diamankan, pasukan muslim harus menghentikan serangan. Al-Quran juga mengatakan bahwa seseorang harus memerangi penyerang sampai mereka dikalahkan, ditahan dari kerusakan fitnah, atau memilih perdamaian. Adapun ayat-ayat berikut dapat menggambarkan hal tersebut. Sebagaimana yang tertuang dalam Quran surat nomor 2 ayat 193 yang bertujuan untuk mengakhiri fitnah, tetapi jika pihak lain berhenti dari fitnah, agresi tidak diizinkan. Fitnah digunakan di banyak tempat dalam Al-Quran, terutama dalam pengertian pemberontakan dan kenakalan. Selanjutnya ada Quran surat nomor 2 ayat 191 yang juga bertujuan untuk mengusir orang lain dari tempat muslim berada. Pada dasarnya mengusir muslim dari rumah mereka dianggap sebagai fitnah. Selanjutnya prinsip dasar yang kedua yaitu perbedaan. Perbedaan menjadi salah satu prinsip dasar hukum Islam tentang konflik bersenjata. Dalam Al-Quran, surat nomor 2 ayat 190 dikatakan, "Berperanglah di jalan Allah melawan orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah melanggarnya." Dalam ayat ini mengandung 3 aturan penting. Yang pertama, umat Islam diberi izin untuk bertarung. Kemudian yang kedua, pertempuran hanya diperbolehkan melawan mereka yang memerangi Muslim. Selanjutnya, ketiga, umat Islam diperingatkan untuk tidak melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW menyarankan mereka untuk membidik para pejuang saja. Kemudian, jika tidak mungkin untuk membedakan target militer dari non-militer, atau jika setiap upaya dilakukan untuk membedakannya, maka setiap kerusakan jaminan yang dihasilkan dapat diterima. Kerusakan jaminan diperbolehkan, tapi perbedaan tetap menjadi salah satu prinsip dasar hukum Islam qital. Kemudian prinsip dasar yang ketiga yaitu proporsionalitas.
Proporsionalitas merupakan aturan kunci ketiga dari hukum kital Islam. Atau dengan kata lain, proporsionalitas adalah prinsip kunci yang sudah dijelaskan dalam Quran surat nomor 16 ayat 126. Bahwasannya, konflik yang spesifik dan sangat tepat, seperti lukai mereka sebesar Anda dirugikan. Hal itu dijelaskan untuk mencegah kerugian yang tidak proporsional dalam konflik. Kemudian, prinsip dasar yang terakhir yaitu kemanusiaan. Kemanusiaan menjadi prinsip terkait dalam hukum Islam tentang konflik bersenjata. Ayat yang paling relevan dalam Quran surat nomor 16 ayat 126 yang melarang melakukan lebih banyak kerusakan daripada yang diperlukan, termasuk mutilasi. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa hanya Allah yang bisa menghukum dengan api. Kepedulian terhadap kemanusiaan juga berjalan melalui prinsip lainnya dalam Islam. Hukum Islam hanya mengizinkan laki-laki berbadan sehat untuk berperang dan dibunuh selama qital. Ini melarang mutilasi dan mendorong penghormatan kepada orang mati. Semua prinsip ini menunjukkan kepedulian terhadap kemanusiaan, yang sejalan dengan konsep Al-Quran bahwa seluruh umat manusia adalah satu kelompok. Baik, yang berikutnya mengakhiri penggunaan kekuatan. Selain 4 prinsip dasar, Al-Quran menekankan pentingnya menerima tawaran perdamaian selama pertempuran. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 61 yang berbunyi, jika mereka menyukai perdamaian, Anda harus menyukainya. Dalam hal ini, berarti bahwa ketentuan perdamaian harus diterima, karena semua penilaian atau niat mereka didasarkan pada bukti eksternal. Bahkan jika mereka hanya memberikan perdamaian untuk menipu. Ini berarti bahwa perdamaian perlu dilakukan meskipun kita seringkali merasa curiga apabila pihak lawan menawarkan perdamaian. Sebelum menerima kesepakatan perdamaian, kita tetap perlu menyiapkan pertarungan yang strategis meskipun ketika berada di tengah konflik, pihak lawan menginginkan perdamaian. Hal ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 192, bahwa kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menunjukkan bahwa perdamaian lebih diutamakan daripada penggunaan kekuatan. Yang berikutnya yaitu kesimpulan. Dari uraian penjelasan yang telah dijabarkan mengenai aturan penggunaan kekuatan dalam hukum Islam, kita dapat mengetahui bahwa penggunaan kekuatan hanya boleh dilakukan untuk melakukan pembelaan diri, dan teori jihad ofensif tidak sepenuhnya dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan kebanyakan negara muslim tergabung ke dalam keanggotaan PBB dan menyetujui piagam PBB. Ini berarti bahwa negara anggota tidak diperbolehkan untuk melakukan ancaman atau menggunakan kekuatan demi melawan negara lain, kecuali untuk membela diri. Artikel ini juga membawa kita pada pemahaman baru mengenai hukum Islam. Ketika mempelajari hukum internasional, tentunya kita tidak akan asing dengan frasa hukum Islam. Ada beberapa alasan yang membuat kita perlu mempelajari hukum Islam. Yang pertama yaitu hukum internasional tidak mengatur mekanisme tertentu tentang pelaksanaan internasional di tingkat nasional. Tetapi secara umum terdapat 2 doktrin atau mekanisme konstitusional untuk pelaksanaan hukum internasional di dalam negeri, yaitu doktrin monisme dan dualisme. Doktrin monisme memandang hukum nasional dan hukum internasional dipandang sebagai 2 aspek yang sama dari satu sistem. Sedangkan doktrin dualisme memandang hukum internasional dan hukum nasional adalah merupakan 2 bidang hukum yang berbeda dan berdiri sendiri satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya, alasan kedua yaitu hukum internasional membebankan kewajiban pada negara pihak untuk membuat undang-undang dan mengambil tindakan lain untuk memenuhi kewajiban perjanjian mereka. Contohnya termasuk hukum hak asasi manusia, hukum konflik bersenjata, dan hukum pidana internasional. Kemudian dari artikel ini kita juga mengetahui bahwa menyelidiki kompatibilitas hukum Islam dan hukum internasional dapat memainkan peran penting dalam memaksimalkan penerapan hukum internasional di negara-negara muslim. Namun,
Untuk mewujudkan hal tersebut, kita perlu menyediakan basis pengetahuan yang kuat yang menunjukkan kompatibilitas atau sebaliknya. Karena negara-negara lain bisa saja dengan berbagai alasan dan tekanan meratifikasi atau menyetujui suatu perjanjian internasional yang mungkin tidak sesuai dengan hukum Islam. Dari uraian penjelasan yang telah disampaikan oleh kelompok 10 mengenai aturan penggunaan kekuatan dalam hukum Islam, kita dapat mengetahui bahwa penggunaan kekuatan hanya boleh dilakukan untuk membela diri dan juga teori jihad ofensif tidak sepenuhnya dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan kebanyakan negara muslim tergabung ke dalam keanggotaan PBB, yang mana pastinya menyetujui piagam PBB yang sangat mendukung perdamaian. Artikel ini juga membawa kita ke dalam pemahaman baru mengenai hukum Islam. Ketika mempelajari hukum internasional, tentunya kita juga tidak akan asing dengan frasa hukum Islam. Mempelajari keduanya sangatlah penting, khususnya bagi mahasiswa hubungan internasional. Terima kasih atas partisipasi teman-teman yang telah mendengarkan presentasi dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.